Qala ba'dul hukama, berkatalah sebahagian daripada ulama ahli hikmah, la yajidur rajulu halawatal ibadati hatta yadkhula fil ibadati bin niyati. Tidak mendapati oleh seseorang akan manisnya ibadah sehingga masuk ia dalam ibadah dengan ketulusan niat. Wa yaral mannata lillah, dan melihat ia akan karunia bagi Allah. Wa ya'malu bil khasyah, dan beramal ia dengan rasa takut. Wa yuslimuhu bil ikhlas, dan berbuat ia akannya ibadah dengan penuh keikhlasan. Jadi supaya orang-orang yang melakukan ibadah itu dapat merasakan nikmatnya ibadah. Caranya yang pertama, ketika masuk dalam ibadah harus dengan niat yang tulus, semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, tidak ada tujuan yang lain. Karena menyana tujuan yang lain, pekan temayang terawih, karena bamban lewat jalek, nyan hana ikhlas, hana ketenangan, ban-ban tamu kawin, hana kenikmatan dengku model lagenyan. Yang na ahwate tatamong dalam ibadat tarawih membilang-bilang rakaat. Kali 2 rakaat berarti tinggal 18 tu. Kali 4 rakaat berarti tinggal 16 tu. Meri laju trip habis. Kadang kenapa? Ketika masuk dalam salat tarawih tidak dengan niat yang tulus. Maka syarat yang pertama agar kita merasakan nikmat atau manisnya dalam berbuat ibadah, itulah diawali dengan ketulusan niat. Yang kedua, melihat bahwa dia berada dalam ibadah itu merupakan bahagian daripada karunia Allah. Jadi lonyo berada dalam kebajikan, lonyo berada dalam ketaatan, karena itu adalah karunia Allah, anugerah daripada Allah. Itu termasuk bahagian daripada rezeki. Sehingga ada satu hadis yang menjelaskan, siapa yang senantiasa salat duha akan ditambah rezekinya oleh Allah. Leh gepubut sembahyang duha, mutonton, tapi tetap gaknya mantang lagi set, hana tambahan harta. Nyona yang komplain lah dong. Pusit gepegah li Rasulullah menyata sembahyang sunat duha, mentambah harta, mentambah rezeki. Nyo mantang lagi set, bahkan musibah lah berakan nama-nama, nyo kabeh kena tak. Nah yang komplain. Padahal rezeki yang terbesar ketika Allah menganugerahkan kita termasuk kepada ahli ibadah, itu rezeki terbesar. Yang berakan muduha pitan, tapi nyo kadua ton kaduha, itu rezeki terbesar. Ketika kita termasuk kepada ahli salat duha, sama dengan Allah telah menambahkan bahagian rezeki untuk kita. Jadi kan makna rezeki materi semata kan. Yang ketiga, wa ya'malu bil khasyah, ketika kita melakukan amalan ketaatan tersebut harus dibarengi dengan hati yang takut. Makanya ketika melaksanakan salat agar melahirkan khusyuk, Rasulullah mengajarkan kita, dirikanlah engkau dalam salat seolah-olah engkau melihat Allah, yang termasuk kepada ihsan. Apabila engkau tidak mampu yang demikian, yakinlah
Allah pasti melihat dan mengawasimu. Oh wateta yakin Allah geawasi getanyo tengah getanyo dalam sembahyang, maka hati ini akan takut karena sedang diawasi. Nah, makanya ketika masuk dalam salat dan ibadah-ibadah yang lain, mesti disertai dengan hati yang takut, khawatir. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu tidak diterima. Karena Allah Maha mengetahui setiap kekurangan yang terjadi dalam setiap ibadat yang kita lakukan. Kalau dibarengi dengan rasa takut, pasti amal kebaikan yang kita nyopubut sempurna. Karena khawatir. Kemudian, wa yuslimuhu bil ikhlas, menyerahkan amal ibadahnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan, mengabdi kepada Allah dengan melakukan amal ketaatannya dibarengi dengan keikhlasan, menyeka lengkap syarat-syaratnya mandum tengku, insya Allah akan merempok nikmat di kita nyoba wat tetapu buat ibadat. Yang pertama, berniat yang tulus. Yang kedua, mengakui ataupun mengerti bahwa dia berada dalam ibadat itu karunia Allah. Yang ketiga, beramal melakukan amal ibadah tersebut dibarengi dengan rasa ketakutan. Yang keempat, dengan penuh keikhlasan. Insya Allah akan merasakan nikmat dan manisnya ketika berbuat ibadah. Alasannya, li'annahu idza dakhala fihi bin niyati faya'lamu annallaha ta'ala qad wafaqahu lidzalikal amal. Ketika seseorang masuk dalam ibadah dengan niat yang tulus, maka akan paham ia sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh telah memberi taufik kepadanya untuk berbuat amalan. Ketika masuk dalam ibadah dengan niat yang tulus, pasti kita akan paham dengan sendirinya. Allah akan mengilhamkan dalam hati kita. Apa yang diilhamkan Allah? Engkau berada dalam ibadah ini merupakan bagian daripada taufik Allah. Menyekan taufik Allah gata handeret dalam kebaikan. Apa itu taufik? Kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan amal kebajikan. Itu taufik. Seandainya Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita, sungguh kita tidak termasuk ahli kebaikan. Maka kesempatan dan kesehatan itu termasuk dua nikmat terbesar. Ladum sempat karena hana kesibukan, tapi hana sehat, hantruk terkena mesti jamiah deku. Sempat cukup sempat. Tapi kamu bahu-bahu di rumah, hantruk kena. Atau cukup sehat. Sehat datang, tapi hana sempat, hantruk terkena mesti jamiah. Yang truk mesti jamiah untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti jamaah dan sebagainya adalah orang yang sehat dan orang yang sempat. Maka ketika kita berada dalam golongan orang-orang yang berbuat ibadah, yakinlah itu merupakan bagian taufik daripada Allah. Yang kedua, wa idza ra'a lillahi 'alaihil mannatu fayadkhulu fihi bisyukri fakana lahu minallah ziyadah. Apabila engkau melihat karena Allah di atasnya itu karunia, maka masuk ia dalamnya ibadah dengan syukur. Ketika seseorang paham berada dia dalam berbuat kebaikan itu adalah bagian daripada karunia Allah, maka orang tersebut akan melakukan ibadah dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Karena berada dalam ibadah itu bahagian daripada nikmat terbesar. Sehingga dia masuk dalam ibadah dengan penuh rasa syukur. Lalu fakana lahu minallaha ziyadah. Sehingga adalah baginya daripada Allah itu ziyadah. Ketika dia bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah berupa
keberadaan dirinya dalam berbuat ibadah, selesai daripada ibadah, Allah akan menambahkan ibadah-ibadah yang lain kepada dirinya. Karena la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur atas kebaikan yang diberikan oleh Allah, atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, Allah akan menambah kenikmatan yang lainnya. Maka maksud nikmat terbesar bukan materi. Nikmat terbesar itulah Allah berikan kesempatan kita semua menjadi ahli ibadah. Itu nikmat terbesar. Allah berikan kesempatan kepada kita sehingga kita menjadi ahli taat. Itu nikmat terbesar. Bukan materi. Baik nak terbayang dia katanya nikmat terbesar, pangkat yang panjang, harta yang kon. Nikmat terbesar ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, jadilah kita itu menjadi ahli taat kepada Allah. Itu nikmat terbesar. Maka ketika kita berada dalam berbuat taat, hati merasa syukur kepada Allah, Allah akan menambahkan berbagai macam bentuk ketaatan lain pada diri kita. Karena la in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Kemudian li annallaha ta'ala la in syakartum, sama lagi ulun tuan pegah. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, sungguh aku tambahkan kepada kalian. Wa la in kafartum, dan jika engkau kufur, ingat, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Maka saling keterkaitan. Yang pertama dengan niat yang tulus. Ketika tulus niat masuk dalam ibadah, maka akan lahirlah yaitu rasa kesadaran diri bahwa ketika dia berada dalam ibadah itu merupakan taufik daripada Allah. Ketika dia menyadari bahwa itu taufik daripada Allah, pasti akan melahirkan rasa syukur karena keberadaannya dalam kebaikan. Ketika dia bersyukur dengan sebab dia berada dalam kebaikan, maka Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan yang lain kepada dirinya. Kemudian selanjutnya, wa idza amalahu bil khasyah wajaba thawabuhu 'ala Allah taala. Ketika beramal seseorang akannya suatu amalan dengan rasa takut kepada Allah, niscaya wajiblah pahala di atas Allah taala. Karena Allah berfirman, innallaha la yadhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan akan pahala orang yang berbuat baik. Ketika kita masuk dalam kebaikan, dibarengi dengan hati yang takut kepada Allah. Karena ia ke Allah beda dengan ia ke ulia kobra tengku. Ia ke Allah beda dengan ia kerimuang. Ia kerimuang tapi jiuh drawa. Ia ke Allah tapi tawa drawa. Nyahino beda. Beda dadat. Ia ke Allah dengan ia kerimuang. Takut kita kepada Allah tidak sama seperti takut kepada binatang buas. Takut kepada binatang buas kita akan menghindar daripadanya. Takut kepada Allah malah kita mendekat kepadanya. Ya, ini beda. Maka makna takut kepada Allah baik digambarkan lagi ya kerimuang kan menan. Takut karena Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengadab. Makanya kita dekatkan diri kepada Allah agar semua yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Dapat tahu rawaji. Lagi anu iya kaya. Anu iya kurung cik baik lagi. Urang iya kerimung atai kai kalan iya adik ayah ka gua peluang. Nyan kan iya hanyan penyakit ukun. Baik menan. Anak takut kepada ayah bukan lari daripada orang tuanya. Takut kepada ayah, dia tidak berani melakukan keburukan di depannya. Karena ayah mengawasi, ayah akan memberikan hukuman. Yang kekun takut kepada ayah. Nyanuk buya kelong. Kau lagi ayah kerimung nuku. Baik kalang katanya berteh pelong iguci gambar. Nyandup ya penyakit kaya waw. Baik menan. Yang salah. Begitu pula takut kepada Allah. Kita semakin dekat kepadanya. Maka ketika orang masuk dalam ibadah dengan rasa kekhawatiran. Rasa takut karena Allah Maha mengawasi. Orang yang melakukan ibadat seperti itu pasti Allah berikan pahala. Pasti.
Kemudian wasawabu, pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan kebaikan dibarengi dengan rasa takut di dalam hati. Pahala ada dua. Sawab itu ada dua. Fit dunia, yang pertama langsung diberikan di dunia. Apa pahala yang diberikan di dunia? Huwal halawatu fit ta'ah. Itulah rasa manis, rasa nikmat ketika dia berada dalam taat. Makanya hati yang dibarengi dengan rasa takut ketika kita berada dalam perbuatan taat, dalam salat, dalam puasa, baca Al-Quran dan sebagainya, dengan hati yang rasa takut seperti itu, pasti si pelaku itu akan mendapatkan pahala daripada Allah. Apa pahala yang akan diberikan Allah? Ada dua. Yang pertama langsung pahala di dunia. Apa bentuk pahala di dunia? Dia akan merasakan nikmat di dalam lubuk hatinya ketika berada dalam kebaikan. Dia nikmati amal kebaikan tersebut. Ketika dalam salat, dia nikmati salatnya. Ketika dalam membaca Al-Quran, dia nikmati dalam bacaannya. Ketika dia berada dalam zikir, dia nikmati zikirnya. Jadi kan preh pada Nabi nunggu kan. Menyepreh pada Nabi nyen hana menikmati ke kan. Menikmati yang pabek bebe. Nya wa la ilaha illallah. Nah yang cukai ngan lau nya sang jadi ia jadi lepi ia sang. Hana habis retip. Lagi lang kauri bak kauri undangan kana. Nyenci baca doa bak kauri undangan betrip baca doa. Sekarang me urung grehem maju. Lepi iya dengku, lepi iya bukan. Karena bukan menikmati ibadat, pusit menikmati hidangan. Jadi mata kerling lewat pamano gede. Hanya habis doa. Karena bukan menikmati ibadah. Kenapa tidak menikmati? Karena tidak tahu di mana nikmatnya ibadah. Kenapa tidak paham dan mengetahui di mana nikmatnya ibadah? Dikarenakan ketika dia masuk dalam ibadah bukan disertai dengan hati yang takut kepada Allah. Tapi ketika masuk dalam ibadah disertakan hati yang senang kepada hidangan. Makanya yang kehidangan dengan laulai ke. Menyagalai beut nyapur nyapu goreng sama manok sakai. Yang kenya laulai ke. Atau nama tamah menu lain. Makanya laulai ke nyan. Nyo ke sebab nekalan lam sama dia asal kagak prok jarawa imum tu jamaah karaya. Karena tinggal nyo kata orang pun sebab. Mahan cukup tu kalau Allah Allah zaman lam yalid wala yulad wala yakul lahu kufuwan pro ku prek jarawa. Lam yalid kata ngampun. Nah, dikalah dah you. Nyo kejadian lapangan. Nah, kan bukan dengan hati yang tulus, bukan dengan hati yang tulus, maka tidak akan mendapatkan nikmat ketika berada dalam ibadah. Hana deku. Awak tega tamu dalam semayang rak ham rumput salim deku. Ketika lihat salim semayang rak hanam temu gam silap, nyanduk suum ke dalam masjid. Pai luar cukup suum tapi ini hai kedua dalam masjid. Suum tat. Cukup parah. Orang suum dalam masjid persih lagi engkau hai dua dalam iya deku, maka engkau kena penyakitnya. Engkau Hawaii ke apa weh nunggu? Ini engkau nunggunya. Engkau pengang nunggu. Engkau ada jelas. Kemudian wa fil akhirati al jannah. Sedangkan pahala yang akan Allah berikan di akhirat kepada orang yang melakukan taat yang demikian itulah berupa syurga. Jadi syurga itu mahal. Syurga itu mewah, syurga itu mulia, syurga itu tempat indah. Makanya karena surga itu mewah, untuk mendapatkan surga itu sulit. Karena itu surga mulia, maka yang masuk dalam surga orang-orang yang mulia. Maka di antara syarat menjadi orang mulia, ketika berada dalam ibadat ada rasa kekhawatiran. Diterima atau tidaknya ibadatku oleh Allah. Benar atau belum ibadatku ini. Yang rasa kekhawatirannya nali katanya biasa macam tu yang penting kaglah wataya tu nyan bele mahayal untuk dia kata surga bele. Jadi hana rasa kekhawatiran yang lagi kan hana nunggu yang jiutan dak. Kemudian wa idza sallamahu bil ikhlas taqabbalahu Allahu minhu. Apabila
menyerahkan ia akan ibadah dengan penuh keikhlasan, yakinlah Allah pasti menerima ibadatnya. Diterima dengan diberikan pahala itu beda-beda. Kalau diberikan pahala itu diberikan imbalan. Kalau diterima berarti itu disenangi oleh Allah. Setiap disenangi oleh Allah pasti diberikan imbalan. Setiap diberikan imbalan belum tentu disenangi. Maka kedudukan yang tertinggi adalah disenangi Allah. Ketika kita melakukan taat kepada Allah, Allah senang atas ketaatan yang kita lakukan. Ketika Allah senang, maka hati kita pun senantiasa akan merasa senang berada dalam taat tersebut. Nyo syarat yang paling terakhir tu. Pakai bancara kita nyonya senang dalam berbuat ibadat. Jadikanlah ibadat kita itu menyenangkan Allah. Ibadat kita nyo hana menyenangkan Allah, kita nyo pun wata buat hana merasa senang tu. Pada tanda ibadat tersebut diterima oleh Allah. Ibadat tersebut melahirkan senang bagi Allah. Wa alamatul qabuli ayyuwafiqahu li ta'atin hiya arfa'u minhu. Tanda diterima itu bahwa memberi taufik akannya oleh Allah bagi ketaatan yang lain. Dianya itu meningkat daripadanya ketaatan. Tanda ibadat kita diterima oleh Allah, tanda Allah senang ketika kita beribadah dalam ibadah tersebut, tandanya ketika selesai kita melakukan ibadah tersebut, hati kita akan senantiasa terikat dengan kesenangan-kesenangan melakukan ibadah yang lain. Menyebahasa gasa, lihat tapu buat ibadat tersebut, le katanya mutamah ibadat-ibadat lain. Yang tanda ibadat katanya kagetung oleh Allah. Lihat tak sembahyang wajib, hati mengikat dengan perbuat tunan. Lihat tak perbuat tunan, hatinya mengikat dengan zikir kepada Allah. Yang tanda ibadat katanya kagetung oleh Allah. Kagetamah oleh Allah Ta'ala ibadat-ibadat yang lain hati katanya. Ketika kita keluar daripada ibadah, malah berkurang daripada ibadat-ibadat yang lain. Itu pertanda tidak diterima. Ataupun tidak bertambah. Mentang lagi-lagi sahut. Mentang lagi-lagi sahut. Ibadat kita nyu hanam tamah-tamah. Zikir mentang lagi sahut. Astaghfirullahaladzim lihaga. Allahumma salli ala Muhammad lihaga. Allahumma anta salam tiga. Selawat tiga ngencak sila baju. Mentang lagi-lagi sahut. Dari pun roji hanak umiyat. Jenak karena cucur-cucur. Kalau hanak umiyat nama cucur leblah-blah apa. Tapi hanam tamah-tamah lah. Yang nama tamahnya ke umum, yang nama tamahnya ke penyakit, berakang kolesterolnya, kamu tamah bercutu, kena saurat. Yang kenyan saya kamu tamah. Ibadat hanam tamah-tamah. Itu pertanda ibadat yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Ibadat yang kita lakukan itu tidak menyenangkan Allah. Makanya hati kita tidak senang untuk menambah dengan ibadat yang lain. Kemudian, bercutu. Wa yuqalu alamatul ightirari fi salasati asya. Tanda-tanda orang-orang yang hidup dalam keadaan tertipu. Itu ada 3. Urung-urung yang kenang pengut laudep. Nya kita naruh tanya. Berarti menyeruh katanya dak hi carang kenang pengut nunggu. Menyeka kenang pengut nyan bayan pasti mehi urungut. Cuma hanadu sagai. Tah urung-urung yang kakenang pengut laudip. Yang pertama, ayyajma'a ma la yukhlifuhu. Bahwa mengumpulkan ia akan sesuatu yang tiada manfaat akannya di akhirat. Nya urung kakenang pengut. Pu yang gepusapat uronyo dalam dunia hanya kemanfaat melimang pi di akhirat. Yang kakenang pengut laudip tu. Harta le naka wujudkan sebagai deposito akhirat galam kenang pengut dengan harta. Kekuatan tegah. Adakah dengan kekuatan itu dia jadikan sesuatu yang bermanfaat di akhirat? Belum. Sama dengan kenang pengut dengan kekuatan, dengan kemuliaan, dengan pangkat jabatan. Nah yang menguntungkan akhirat galam tunggu.
berarti anda sudah tertipu dalam hidup. Yang kena pengut. Yang setan ni pura-pura jero kam tamah lengon teroduk ikut. Yang kedua, tanda orang tertipu dalam kehidupan, ziyadatud dunubi tahlikuh, bertambah dosa yang membuat dia binasa di akhirat. Dosa tambah jujur. Barosa si gelom napeng cuma kawasan lu semua sagai. Judi kecil-kecilan cuma blo-blo buntu rabine hina rabine pelabuhan je. Bukan rabine terminal jamu. Nah, cuma hinan buntu kecil-kecilan. Lawinyo kam leina sen. Kajak ba pertinggal pangkalan ulu jamu ni Medan kajak kenan nunggu. Di karere yo becutu. Hanya kam tamah becutu nyo kam lejak ke di uluan nangro kam le pukun judi-judi bola karere yo becutu lom. Karena si peng Jawa si Milan kan karena dalam judi artinya semakin kaya semakin mafiat jaju tak kena pengut nyan setan kali pro-pro jaro tunggu katengah kem-kem tapi keroroi rayu ji ngang tanyo ikut nah la ilham tu. Yang ketiga tanda orang tertipu wasalis tarkul amali yanjihi, meninggalkan amalan yang nyata-nyata dapat menyelamatkan dirinya di akhirat. Amal ibadat yang dapat menyelamatkan dirinya di akhirat dia tinggalkan. Baca Quran, anali nunggu jamun kan. Padahal yang timbang Al-Quran tuku ilung lega tamat. Sehingga wate buat jamun tamat sedih nunggu nyawatanya tamat tiga tu. Sehingga tu wate genuk sunan nunggu yu pertama tu lah watenya 6 tamat nunggu. Sehingga tu wate nikah, aleh tamat buat aleh tamat tagai pokoknya tamat juga. Lehan le. Mumat tali, be ile tepegah tamat Quran, mengemat tali Quran. Menyo tu. Nah, coba renungkannya ya. Jadi perbuatan yang membinasakan dirinya di akhirat senantiasa bertambah. Sedangkan amal yang nyata-nyata melepaskan dirinya daripada azab neraka itu senantiasa dia tinggalkan. Nyo tanda udip kita nyo ka kena pengut tu. Nyo ka kena pengut, bertegah-tegah tu. Ketika ngen riba atau waju-waju. Ngan halia ka meriba tu pakan ba ditatamong tu pemasukan rat halia ubud. Karena ini menyeberat halia ini berat ubud laba. Berat harum nuku nyan berat le laba nyang karleh tu. Nyan saran ba ulun tuan toko-toko nutut barang-barang nutut nyam tiga juga deh. Setan-setan pelung nuku. Mah musibah tu. Yang isah laule getanyo hal yang hanaga tapi. Rat uwi tapi isah. Tapi ya terah hanaga nyaudep ka kena pengut. Kemudian wa alamatul munib. Apa arti munib? Yakni muqbil ilallahi ta'ala salasu khisalin. Tanda-tanda orang-orang yang menghadap Allah itu ada 3. Arti menghadap Allah, orang-orang yang senantiasa hatinya terikat dengan Khaliknya itulah Allah Ta'ala. Orang-orang yang hidupnya terpetunjuk. Siapa mereka? Orang-orang yang beruntung tersebut. Yang pertama tandanya ayyaja'ala qalbahu litafakkur, bahwa menjadi ianya Allah akan hatinya bagi tafakkur kepada tanda-tanda keagungan Allah. Atiji senantiasa tafakkur. Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Artinya senantiasa demikian. Yang tanda-tanda orang beruntung. Yang kedua, ayyaja'ala lisanahu lidzikrin, menjadikan lidahnya itu oleh Allah bagi zikir. Zikir kan cuma la ilaha illallah, termasuk baca Al-Quran dan sebagainya. Itu zikrullah. Berbicara yang baik-baik itu zikrullah. Yang ketiga, ayyaja'ala badanahu li khadamah, senantiasa raga dan tubuhnya dia wujudkan dalam kejadian untuk berkhadamah kepada Allah. Artinya mengabdi kepada Allah. Jaro mengabdi, mata, punyung dan sebagainya. Senantiasa untuk mengabdi kepada Allah. Itu tanda-tanda orang yang munib. Yang mendapatkan petunjuk daripada Allah. Yang mendapatkan keberuntungan daripada Allah. Menyekal laganyan berarti orang tertipu. Bacut tu.
Nyoba cote cita naru kata nyobi ote miha naru alhamdulillah. Lil mukhadi'in nafsahu salasu alamatin. Mukhadi' sabit bagi si mukhadi' akan dirinya itu 3 alamat. Putra mukhadi' yukhadi'u yang menipu. Orang-orang yang menipu dirinya tandanya ada 3. Kan pengut gap tu mepengut draw ke draw. Dah tanda orang yang kamu pengut draw ke draw. Leh ya. Jika ada roh kita nyoi dalam. Yang pertama tanda orang menipu diri sendiri. Ayyubadhira ila syahwah. Wa ya'manu dalalah. Dia selalu memperturutkan kepada syahwat nafsu. Semua bisikan-bisikan daripada nafsu syahwatnya dia turuti. Wa ya'manu dan aman ia daripada kesesatan. Ketika dia ikuti bujuk rayuan daripada nafsu, sudah tentu dia berada dalam dalal. Berada dalam kesesatan, berada dalam dosa. Aman, selu-selu mentang buat maksiat santai mentang. Isah le nafsu kacau le jupa jallo. Menyakal wate orangnya kacau apa jallo. Hana dipui gopnya. Sidro kesagahin ala ruangan yang pandai dipui gop. Wate cok atakop santai mentang. Hati tenang, pegawai biasa mentang. Dalam semayang sulu Allah, Allah, pu Allah yang menakal yang muat atakop. Yang tanda kampung gedro-gedro tu. Atragok seolah-olah hata kita yang kampung gedro-gedro. Yang bertega-tega. Yang kedua, tanda orang menipu diri sendiri, ia sufut taubata dengan sebab bitulil amal, menunda-nunda taubat daripada maksiat yang telah dilakukan beserta panjang angan-angan. Alah singoh mata dah taubat itu yang mata muda yang. Wate-wate kamat tungkan tu betaan tu. Yang mantang tegak katanya, wate-wate kasakit taubat tu. Nya kampung gedro-gedro tu. Padahal itu hak dalam pasti nunggu. Kadang dalam muda mati. Padahal sakit dalam pasti nunggu. Kadang tengah katanya sehat mati. Jadi dengan sebab panjang angan-angan tertundalah segala taubat. Nya mandung tu sama tu punya. Mandung tu santut. Nya laule katanya karena program nya singa putra menu makanan atu support putra kuro raya nya pakiban pakaian kuih putra tapegon ho tajak urau ke kana nya laule katanya kalau mututun program mah udep tu ke mengatu kalau jelas. Adik kebanyakan orang berada dalam maksiat betul amal karena angan-angan raya tu. Dengan sebab raya angan-angan jatuh dalam maksiat. Kadang laulenya kai putar. Nyotinya longu ke pakiban. Sehingga cau anak pertamong buat tempat pendidikan. Ia takut anak uke hana berhasil. Pertamong buat pendidikan yang menurut prediksi di lapangan dia akan mencapai keberhasilan di masa depan. STPDN, kedoktoran dan sebagainya. Han lewat secara mulus, dak gasa pi juga. Han sep 2M, 2T pi juga. Mulai pun kon karela ujung-ujung egot tunggu. Hangga tunggu. Awaikan kata didik ji dengan didikan rela. Maka berhasil daripadanya mendapatkan didikan rela. Ketika dia mendapatkan pangkatnya pasti akan rela. Ujung-ujung ji kuru rela. Yang rela sao yang keyah itu karela. Urunci rupanya itu karela. Ini terbukti lapangan tunggu. Karena menurut laulai katanya berhasil anak di masa depan ketika dia dapat kerja. Ketika dia dapat gaji, ketika dia bisa mendirikan rumah, ketika dia bisa mendirikan kendaraan, memiliki anak, hidupnya bahagia, itu zahiriah. Lahir takalan bahagia, na rumo, na moto, na peng, tapi batin hana ketenangan di balik harta. Sebenarnya orang tua yang berhasil dalam mendidik anak, itulah anak yang wujud menjadi anak yang saleh dan saleha. Mati katanya itu punya niah mati keng kameng. Menyekameng mati tinggal icoi dan nom sakai kabe. Itu punya iya mati. Na salatnya, na kafannya, na tajihidnya,
Jadi anak roh dalam semana kita nyo sebagai menyen. Anak menjadi imam salat kita nyo salat menyen. Nyo yang kekun orang tua yang telah berhasil mendidik anaknya. Mana aku? Hana. Jadi keberhasilan dalam mendidik anak ketika kita sudah tiada, anak masih menganggap kita masih ada. Artinya dia tetap dalam pengawasan kita. Dengan ayah orang juga pegah lagi nyo hanjut. Hai putawa kenan. Orang je ayah getam lud model lagi nyo. Hai putawa draw kenan. Kita sudah tiada, tapi dalam pandangan anak seolah-olah kita masih ada dalam mengawasinya. Nyo draw neka berhasil didik anak. Bahasa singkat tengku. Idinga azan mentang nyandro neka berhasil didik anak. Walau anak golai semayang. Nyo mengazan nanti idinga. Golai berhasil. Tolong wasalis yarjul akhirah bi ghairil amal. Nya orang menipu diri sendiri. Dia berharap di akhirat mendapatkan surga. Berharap di akhirat ada modal untuk masuk surga. Berharap di akhirat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sedangkan dia itu tidak pernah beramal kebajikan di dunia. Idonya hantam bubuh kebaikan. Tapi punya angan-angan tamang surga. Yang mustahil nengku. Yang mustahil dathat nengku. Purse lagi urang hana sapuna perle belahian mungkin nengku. Secara adat mustahil nengku. Bila terpegah kagam mungkin nang karapkon. Tapi kalau aganu nyan hana nengku. Kecuali ane enggak kucok. Nah, begitulah. Maka angan-angan yang besar tanpa usaha yang besar pasti orang itu akan menyesal di kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, terima